And then what did Judge Palmer do? Dropped his egg. That's it. Out. Bailiff, get rid of him. Judge Palmer, you've been on the bench how long? 42 years. Sir, how many violent crimes have you ruled on in that time? Objection. The defendant's history as a judge is not relevant. Why did you go easy on him the first time? Of all the judges in Indiana, the one with the tightest? You gave him 30 days. You threatened her, discharged a firearm at her residence. That's 6 months, a year. Easy. Halo sahabat Plot Movie, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Oke, kali ini Plot Movie akan cerita alur film berjudul The Judge. Drama Amerika ini dirilis pada tahun 2014. The Judge menceritakan perjuangan seorang pengacara terkenal bernama Hank Palmer yang diperankan oleh aktor Hollywood papan atas Robert Downey. Ia bersama dua saudara kandungnya, Glenn Palmer, serta adiknya Dale Palmer, bersama-sama berjuang untuk membersihkan nama baik sang ayah. Sang ayah yang merupakan seorang hakim di kota Carlinville, Indiana, terlibat dalam kasus tabrak lari kepada seorang mantan narapidana bernama Mark Blackwell. Bagaimana cerita selanjutnya? So without further ado, let's explore. Pada suatu pagi, terlihat Hank Palmer, seorang pengacara, sedang bersiap-siap untuk sidang pembuktian kliennya. Keaton, seorang jaksa, mengingatkan untuk berhati-hati bila ingin memenangkan kasus ini, karena ini merupakan kasus yang berbeda dari kasus yang telah Hank tangani sebelumnya. Melalui pembicaraan kedua orang tersebut, dapat diketahui bahwa Hank adalah seorang pengacara untuk orang-orang yang terbukti bersalah. Dia emang terkenal, tapi keseringan membela orang-orang bersalah. Waktu persidangan akan dimulai, Hank mendapatkan voicemail dan panggilan terus-menerus dari kakaknya. Merasa bahwa panggilan kakaknya mungkin berisi pesan yang penting, Hank pun memutuskan untuk mendengarkan voicemail itu. Hank terkejut mendengar pesan kalau Hank harus cepat pulang ke rumah karena ibunya meninggal dunia. Mendengar pesan itu, Hank pun segera minta izin kepada jaksa untuk menunda sidang hingga dia kembali karena ibunya meninggal. Awalnya Keaton, jaksa, menolak. Kemudian sang hakim mengetahui berita duka itu dan mengizinkan Hank untuk mengganti jadwal sidang. Hank pun bergegas pulang ke rumah dan menyiapkan barang-barangnya untuk perjalanan ke rumah orang tuanya di Indiana. Anak perempuan Hank yang bernama Lauren sempat ingin ikut pulang ke Carlinville, namun ia tidak mengizinkan dengan alasan bahwa di Carlinville sangat membosankan. Padahal sebenarnya karena hubungan Hank dan sang ayah yang kurang baik. Begitu pula dengan istri Hank yang ingin ikut pulang ke Carlinville, karena bagaimanapun ia merupakan menantu dari ibunya dan ingin ikut pada pemakaman mertuanya. Hank pun menolak permintaan istrinya. Keduanya sedang tidak akur. Hal ini terbukti karena Hank tidak mengizinkan istrinya ikut. Rumah tangga mereka sedang diambang perceraian. Hank pernah mendapati istrinya yang bernama Lisa selingkuh dengan teman kuliahnya. Maka dari itu, ia pun tidak pernah membawa istrinya ke rumah orang tuanya di Carlinville. Sebelum Hank berangkat, mereka pun berdebat serius. Istrinya mengatakan Hank tidak pernah tahu perkembangan anaknya, sementara Hank ingin hak asuh Lauren ada padanya. Tentu saja Lisa takut dia tidak akan mendapatkan hak asuh Lauren karena Hank adalah pengacara yang hebat. Setelah perjalanan panjang menuju Indiana, akhirnya Hank pun tiba di rumah duka dan langsung memberikan penghormatan terakhir untuk ibunya. Di saat Hank sedang menatapi wajah ibunya, datang adik Hank bernama Dale. Kemudian mereka pun mengobrol dan bertukar kabar. Dale merupakan anak bungsu yang mengidap autis, namun ia pandai dalam dunia fotografi dan videografi. Kemudian dia juga berbincang dengan abangnya Glenn yang adalah seorang atlet baseball. Tapi sekarang sudah berhenti karena sebuah kecelakaan yang mengakibatkan salah satu tangannya cedera. Ketika ingin ke rumah, Hank memutuskan untuk menghampiri ayahnya ke tempat kerjanya, yaitu di pengadilan yang terletak di pusat kota Carlinville. Ayahnya tengah mengadili seseorang yang bernama Williams dengan kasus penelantaran keluarga dengan tidak menafkahi istrinya. Dan dengan bijak, Hakim Joseph pun mengadili kasus ini dan menyelesaikannya dengan adil. Setelah persidangan selesai, betapa terkejutnya Joseph melihat anaknya yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Terlihat mereka berbincang dengan sangat canggung. Joseph adalah seorang hakim yang dikenal adil dengan keputusan-keputusan yang dibuatnya. Joseph ini udah tua dan ingatannya sudah mulai menurun. Terlihat jelas ketika dia lupa dengan nama seorang deputi yang sudah bertahun-tahun bekerja dengannya. Ketika tiba di rumah, Hank mendapati ternyata ayahnya masih menyimpan semua barang-barang lamanya di kamar bekasnya dulu. Hank merasa ayahnya tidak pernah menginginkannya pulang ke rumah dengan menjadikan kamar Hank sebagai gudang. Keesokan paginya sebelum upacara pemakaman dimulai, mereka sarapan dulu. Hank yang bangun kesiangan datang dengan sinis, merasa tersinggung karena gak dibanguni. Melihat Hank yang baru datang,
Joseph langsung berdiri meninggalkan tempat sarapan itu tanpa menegur Hank sama sekali. Dan diikuti dengan Glenn dan Dale. Hank terlihat kesal banget karena ditinggal gitu aja. Lantas dia memesan menu sarapannya. Ternyata pemilik kafe tersebut merupakan teman masa kecil sekaligus mantan kekasihnya, yaitu Samantha. Samantha menyapa Hank dan mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Hubungan antara Hank dan ayahnya emang kurang akur, dan hal itu membuat Hank jarang pulang ke rumah dan tidak ingin berlama-lama di rumah. Terlihat Joseph yang ramah kepada semua orang yang hadir, kecuali kepada Hank. Joseph tetap cuek. Setelah upacara pemakaman ibunya, Hank mendapati ayahnya sangat sedih. Dia merasa ia jarang melihat ayahnya sedih dan dia pun membiarkannya. Setiba di rumah, Hank menceritakan hal yang didengarnya kemarin di persidangan, bahwa ayahnya lupa nama petugas yang sudah bertahun-tahun kerja dengannya. Glenn pun sudah menyadari bahwa ayahnya emang udah mulai pikun. Malam itu juga Joseph berpamitan untuk keluar sebentar membeli bahan makanan ke minimarket. Dale khawatir kepada ayahnya yang ingin menyetir sendiri, lantas menyuruh Glenn kakaknya untuk mengantarkannya. Namun, Joseph menolaknya. Akhirnya, di malam yang sedang hujan itu, Joseph berkendara seorang diri. Di saat ayahnya sedang belanja bahan makanan, Glenn, Dale, serta Hank pergi ke bar untuk minum bir sebagai perpisahan, karena besok Hank akan pulang. Namun, saat menikmati minuman, segerombol pemuda datang menghampiri mereka dan mengejek ayahnya yang dianggap sebagai orang yang sok berkuasa. Mereka bahkan mengejek Dale karena ia autis. Sempat akan beradu tangan, namun Hank menengahi Glenn. Pemuda-pemuda itu dendam dengan keputusan-keputusan Joseph yang merugikan mereka. Hank berbicara tegas ala pengacara dan meminta bukti-bukti kepada pemuda itu. Mereka pun tidak bisa menjawab dan langsung pergi dengan malu. Melihat aksi keren Hank dalam melerai keributan itu, seorang bartender bernama Clara pun memuji. Dia memberikan minuman gratis dan mereka pun berciuman di sudut kafe. Mulai deh Hank gak ingat sama anak istri di rumah. Bisa jadi karena mereka emang udah kurang akur, atau gak apa-apalah ciuman doang. Gak tahu deh. Oke, jangan gagal fokus. Back to the story. Tiba hari di mana Hank akan pulang dan harus melanjutkan tugasnya ke Chicago. Ketika akan memanasi mobil, ia terkejut melihat mobil ayahnya yang penyok dan sedikit rusak seperti bekas menabrak sesuatu. Hank pun bertanya kepada ayahnya, namun ayahnya malah tidak tahu apa yang terjadi dengan mobilnya. Joseph malah berteriak kepada anak-anaknya yang sedang memperbaiki mobil. Dia pikir anaknya yang merusak mobilnya. Glenn pun berkata bahwa mobil ini sepertinya habis menabrak manusia. Lalu Hank pun menyanggah bahwa itu nggak mungkin terjadi. Hank beranggapan bahwa bisa saja ayahnya semalam berkendara dengan sedih karena baru ditinggal istrinya dan menabrakkan mobilnya. Namun, Joseph tidak setuju dengan pemikiran Hank dan keduanya malah adu mulut. Ayahnya Joseph menyindir rumah tangga Hank yang diambang perceraian. Dia berkata, Hank tidak bisa mengurus rumah tangganya. Dia pun marah besar, lantas bergegas pergi dari rumah menuju bandara. Ketika pesawat hendak lepas landas, Glenn menelpon Hank supaya ia membatalkan penerbangannya. Ayah mereka sedang diperiksa oleh polisi dengan dugaan tabrak lari. Hank pun akhirnya membatalkan penerbangannya dan memilih mengurus kasus ayahnya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Joseph tersangka atas pelaku kasus tabrak lari dari seorang pemuda dan meninggal. Tiba di kantor polisi dan ingin menghentikan itu semua, tetapi Joseph malah ngawur dan berkata tidak apa-apa berbicara kepada polisi dan dia nggak melakukan apa-apa. Polisi pun mengambil keputusan untuk menyita mobil milik Joseph sebagai barang bukti. Di perjalanan menuju ke rumah, Hank tetap menanyai ayahnya. Namun si ayah bersikeras mengatakan bahwa dia tidak melakukan apa-apa dan tidak menabrak apapun. Dia tidak mengingat apa yang terjadi malam itu. Hank dengan lembut meyakinkan bahwa dia akan ada di pihaknya dan menyuruh Joseph untuk mempersiapkan jawaban-jawaban untuk membuktikan dia tak bersalah. Tapi ayahnya tetap menganggap omongan anaknya adalah angin lalu. Keesokan harinya, polisi mendatangi rumah mereka dengan mengatakan bahwa tim forensik menemukan bercak darah di mobil Joseph dan sudah dicocokkan dengan darah korban tabrak lari. Sama, korban itu adalah Blackwell. Ternyata, Joseph punya masa lalu dengan Blackwell, yaitu ketika dia berusia 16 tahun, dia mabuk dan membawa senjata kepada pacarnya. Di persidangan, dia mengatakan bahwa dirinya hilaf karena mabuk. Akhirnya, Joseph pun memberikan hukuman 30 hari penjara. Setelah keluar, Blackwell malah menenggelamkan gadis itu hingga tewas. Joseph menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan baru saja bebas. Buktilah yang berbicara. Joseph pun ditetapkan sebagai terdakwa dengan dugaan kasus pembunuhan. Tapi, Hank menjamini ayahnya agar bisa pulang. Joseph tetap memilih tidak untuk dibela oleh Hank.
Dia memilih pengacara sendiri untuk kasus ini. Mereka pun berdebat, tak ada solusi. Sepertinya emang anak dan ayah ini sama-sama keras kepala. Panik kali ya si Hank. Makanya asik terbawa emosi terus. Suatu malam, Del dan Hank menonton video masa kecil mereka bersama ibunya. Kenangan itu membuat Hank gak mau menyerah dan gak mau melihat ayahnya menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Karena, segimanapun gak akurnya ayah dan anak, rasa cinta itu ya pasti ada. Joseph pun memilih Kennedy sebagai pengacaranya. Dia sebenarnya pebisnis barang antik yang nyambi sebagai seorang pengacara. Nanti jaksa penuntut dalam persidangan adalah Dwight Dickham yang reputasinya terkenal baik. Hank pun jelas meragukan kemampuan Kennedy. Karena jika mereka gagal di sidang pertama, maka akan lanjut ke sidang pembunuhan. Tiba saatnya hari sidang pendahuluan. Kennedy terlihat sampai muntah saking gugupnya. Melihat performa Kennedy di pengadilan, membuat Hank geram dan menyimpulkan bahwa Dwight Dickham adalah lawan yang berat untuknya. Para saksi juga memberikan keterangan bahwa benar malam itu Joseph bertemu dengan Blackwell di minimarket dan mereka sempat berbicara sedikit. Kesaksian dari dokter dan polisi juga memberatkan Joseph bahwa setelah divisum, luka korban diakibatkan oleh tabrakan. Dwight Dickham tampil sangat piawai dalam persidangan, sementara Kennedy tidak seperti yang diharapkan Hank. Jauh berbeda dengan performa Hank ketika menghadapi pengadilan. Selama persidangan berlangsung, terlihat beberapa kali Hank ikut campur dan menginterupsi jalannya persidangan. Lagi-lagi, Hank emosi kepada Kennedy hingga melempar berkas. Dia lalu diusir oleh Hakim Warren selaku pemimpin persidangan ayahnya. Dia sebenarnya bisa saja menjadi pengacara ayahnya, namun Joseph tidak mau karena mereka berdua selalu bersikeras dengan kemauan masing-masing. Kenapa sih nggak mau dibela sama anak sendiri yang jelas udah pengacara kondang? Apa karena ayahnya nggak mengakui kehebatan anaknya ya selama ini? Karena menjadi pengacara orang-orang bersalah? Aduh, belum tahu juga nih. Mari kita lanjut lagi ceritanya. Hakim pun memutuskan sidang akan berlanjut hingga tahap sidang pemeriksaan. Hal ini dikarenakan karena jaksa penuntut umum Dwight Dickham yang memenangkan persidangan sebelumnya. Setelah persidangan, tepatnya di rumah mereka, Hank menemui ayahnya dan mencoba bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Joseph bercerita, dia memang pergi ke minimarket membeli telur, tetapi saat kembali pulang, dia tidak lewat dari jalan biasanya karena sedang tergenang air. Dia berbelok arah dan berhenti di persimpangan. Selanjutnya, Joseph juga lupa apa yang terjadi karena melihat ayahnya yang benar-benar tidak mengingat kejadian yang menewaskan Blackwell. Juga karena Hank percaya bahwa ayahnya bukanlah seorang pembunuh. Hank pun bersedia menjadi pengacara ayahnya. Dia meminta ayahnya untuk menandatangani perjanjian secara profesional. Joseph pun setuju. Di ruang bawah tanah milik keluarga Palmer, Del terlihat sedang memperbaiki alat pemutar film jadul. Sambil memperbaiki alat tersebut, Del bercerita kepada Hank bahwa ayahnya sering bermain catur setiap hari Rabu dengan Dr. Morris. Namun, Hank tidak percaya. Del pun menunjukkan rekaman video ketika ayahnya bermain catur dengan Dr. Morris. Pada rekaman video yang Del tunjukkan itu, terlihat ayahnya benar-benar bermain catur dengan Dr. Morris. Hanya saja, ayahnya tampak berbeda. Ada alat medis dan selang yang menempel di tangan ayahnya. Hank kaget dong, ada apa dengan ayahnya? Kok ada selang infus? Hank pun menanyakan hal itu kepada ayahnya, dan ayahnya mengakui bahwa dia memiliki penyakit kanker stadium 4 pada pencernaannya dan sudah mengalami kemoterapi selama 6 bulan. Dia pun menyarankan ayahnya untuk mengatakan perihal penyakitnya kepada hakim. Dengan begitu, hakim akan bersimpati dan tidak akan memberikan hukuman kepada ayahnya. Dengan tegas, Joseph menolak. Ia memilih untuk mati di penjara daripada dikenang sebagai orang yang diberi simpati hakim karena riwayat penyakit yang dideritanya. Sudah 42 tahun Joseph menjadi hakim di kota itu. Masyarakat percaya kepadanya dan biarlah terjadi seperti apa adanya. Joseph juga menegaskan bahwa kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Karena ayahnya menolak saran tersebut, Hank pun berniat menyusuri jalan di mana ayahnya diduga menabrak Blackwell. Hank ingin tahu persis apa yang terjadi pada malam itu. Ia pun menempatkan dirinya sebagai Blackwell yang mengendarai sepeda pada malam hari. Saat Hank mengayuh sepeda, ia terpleset dan terjatuh. Hank pun ditolong oleh Samantha. Dan betapa terkejutnya Hank mendapati mobil yang ditumpangi bersama Samantha juga ditumpangi oleh gadis yang ia cium di kafe beberapa hari lalu, yaitu Clara. Dan yang bikin makin terkejut lagi, Clara adalah anak Samantha, mantannya Hank. Hah?
Hank jadi gugup dong. Joseph memeluk cucunya setelah sekian lama dia menantikan kehadiran cucunya. Joseph dengan senang mengajak cucunya berkeliling. Setelah itu Hank melatih Joseph untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di persidangan nanti. Hank mengajari ayahnya untuk bercerita agar jaksa terbuai. Dia juga menegaskan kalau mereka kalah, Joseph tidak akan mendapatkan penghormatan bendera setengah tiang saat dia meninggal. Suatu hari, Hank dan putrinya menemani Joseph kemoterapi. Hank menanyai rekam medis ayahnya dan apa saja efek dari kemoterapi itu. Dr. Morris mengatakan efeknya yaitu merasa kelelahan, hilang ingatan, kebingungan, dan demensia. Dia meminta Dr. Morris bersaksi untuk itu, tetapi dia tidak mau. Joseph menyembunyikan dari orang-orang tentang kondisi kesehatannya ini. Karena itu juga dia nggak mau kemoterapi di rumah sakit. Morris juga mengatakan bahwa kanker Joseph sudah menyebar ke jaringan tubuh lain. Suatu malam Hank mendengar ada suara yang tidak biasa dari kamar ayahnya. Dia mendapati ayahnya merangkak ke toilet dan muntah-muntah. Di momen ini sangat mengharukan. Terlihat sikap mereka jauh dari adegan berdebat. Hank membantu ayahnya dan memandikan karena terkena kotoran. Dia mengurus ayahnya yang sudah tua dan terlihat lemas malam itu. Beberapa hari kemudian, penyidik kasus Joseph dan jaksa Dickham menelepon Hank untuk datang ke kantor polisi. Dickham menunjukkan rekaman CCTV pom bensin yang menunjukkan mobil ayahnya melewati jalan di sekitarnya. Dalam rekaman CCTV itu, Joseph mengikuti Blackwell. Hal ini berbeda dengan pengakuannya di persidangan sebelumnya. Ia mengaku kepada hakim bahwa dia memutar arah menuju jalanan pabrik. Tentu saja, hal ini membuat Hank panik. Ini menjadi bukti kuat bagi penyidik untuk menetapkan Joseph sebagai terpidana kasus kematian Blackwell. Dick pun dengan sinis mengatakan bahwa ayahnya bisa mendekam 10 tahun di penjara. Tapi Hank gak mau karena dia yakin ayahnya bukanlah pembunuh. Sekeras kepala apapun dan setidak akur bagaimanapun dia dengan ayahnya tetaplah hakim yang baik. Dwight yang juga tahu bahwa Hank sering membela orang-orang yang bersalah dan pada akhirnya menang. Dwight Dickham bersikeras mengatakan bahwa ayahnya akan mendapat hukuman yang adil. Keyakinan Dwight Dickham adalah hukum merupakan satu-satunya yang mampu menyamakan kedudukan manusia. Dengan lantang, Dwight mengatakan dia akan mendakwa Joseph dengan pasal pembunuhan tingkat 1. Pada hari berikutnya, terjadi angin kencang di Indiana dan membuat tidak ada warga yang beraktivitas di luar rumah. Di sebuah basement keluarga, Joseph sedang menikmati video yang diputar oleh Dale. Awalnya yang diputar adalah masa-masa kecil mereka yang bahagia, hingga rekaman menunjukkan hari di mana Glenn kecelakaan. Kecelakaan itulah yang membuat Glenn tidak bisa meneruskan karirnya sebagai pemain baseball karena tangannya cedera. Joseph pun mengamuk, meminta Dale menghentikannya, hingga merusak alat pemutar video itu. Hank pun memuncak marah. Dia muak dengan sifat ayahnya yang selalu ingin menang sendiri. Mereka pun bertengkar hebat, sampai Joseph akhirnya meninggalkan basement dan pulang ke rumah. Gak sampai di situ, mereka melanjutkan perdebatan mereka. Ternyata, Hank marah kepada Joseph karena Joseph pernah memasukkan Hank ke penjara anak-anak karena kenakalannya. Kecelakaan yang di video tadi pun adalah salah satu ulah Hank. Dia membawa mobil dengan ugal-ugalan saat abangnya Glenn menumpangi mobil itu. Walaupun dia sudah membuktikan bahwa dia berubah dengan prestasi lulusan terbaik ilmu hukum, masih saja Joseph menilai bahwa anaknya itu adalah tipikal pembantah. Joseph kecewa bahwa Hank tidak pernah pulang mengunjungi mereka hingga ibunya meninggal. Dalam perdebatan itu, mereka hanya ingin merasa benar. Si bapak ingin benar dengan statementnya, si anak juga ingin membenarkan dirinya dengan alasan-alasan. Waduh, badai pun reda. Terlihat Hank menyesali kata-katanya tadi. Dia pun minta maaf kepada Joseph. Joseph juga meminta maaf karena tidak seharusnya dia menghina pernikahannya. Mereka pun santai sejenak menikmati alkohol sebelum persidangan besok siang. Pada persidangan berikutnya, rekaman CCTV diputar Dwight Dickham untuk memperlihatkan kepada juri. Ada juga rekaman CCTV minimarket yang menunjukkan bahwa Joseph bertemu dengan Blackwell. Terlihat Joseph dan Blackwell berbincang. Mendadak ayah Hank pun pingsan lalu menghentikan persidangan dan membawa Joseph ke rumah sakit. Setelah sadarkan diri, dia berbincang kepada Hank. Joseph mengatakan bahwa ia siap untuk persidangan selanjutnya. Joseph berkata, emang benar dia yang membunuh Blackwell, tetapi Hank menganggap itu hanyalah spekulasi ayahnya. Hank pun pusing karena strategi yang sudah dia susun gak sejalan dengan kemauan ayahnya. Hank meminta kepada ayahnya untuk mengatakan tidak ingat apapun dalam kejadian yang menewaskan Blackwell dan mengaku bahwa ia mempunyai penyakit kritis yang bisa menyebabkan seseorang kehilangan ingatan, agar Hakim Warren dapat memberikannya keringanan. Mendengar permintaan Hank, Joseph pun menjawab bahwa dia tidak akan mengatakan kejadian yang tidak dia ingat. Hank pun sedikit lebih tenang. Keesokan harinya, sidang digelar dengan Joseph duduk di kursi saksi dan akan menjawab pertanyaan dari Dwight Dickham dan Hank sebagai pengacaranya. Hank mulai bertanya tentang kematian istri Joseph,
Apakah dia kelelahan saat berkendara di malam hari disertai hujan deras? Ketika giliran Dwight dikam, dia meragukan kok Joseph nggak bisa ingat kejadian di malam itu. Pada dasarnya, Joseph yang mengendarai mobil itu, jadi nggak mungkin dia nggak merasakan bahwa dia menabrak manusia. Dentumannya itu pasti ada. Tapi dengan tenang Joseph menjawab, dia tidak mengingatnya. Saat Dwight dikam selesai bertanya, Joseph pun buka suara. Dia mengatakan, "Saya tidak ingat sudah menabraknya." Dwight dikam bertanya kembali, "Apakah dengan sengaja kau menabraknya?" Lalu Joseph menjawab, "Iya." Seketika semua yang ada di ruangan sidang saat itu syok. Hank pun tidak tinggal diam. Pernyataan Joseph yang mengatakan dia tidak ingat dengan kejadiannya memberikan sedikit celah bagi Hank untuk membalikkan keadaan. Hank pun bertanya tentang perawatan medis yang sedang ia jalani. Awalnya Joseph marah karena itu merupakan privasinya dan gak ada hubungannya dengan kasus ini. Sementara Hank ingin menggunakan efek samping dari kemoterapi yang adalah kehilangan ingatan demi pembelaan kepada Joseph. Saat itu pula Joseph menceritakan apa saja yang sempat Blackwell katakan ketika mereka sedang bertemu di minimarket. Blackwell sempat menghina kematian Nyonya Palmer dengan berkata, "Kuburan Nyonya Palmer tidak jauh dengan kuburan pacarku yang kubunuh 20 tahun lalu. Jadi akan sangat mudah bagiku untuk mengencingi kedua kuburan tersebut." Pertanyaan itu sebenarnya udah cukup. Namun Hank masih melanjut bertanya kepada ayahnya, mengapa ia memberikan hukuman yang minimum kepada Blackwell. Joseph menjawab, dulu saat ia melihat Blackwell, ia seperti melihat Hank dengan kecerobohan dan kenakalannya. Dia ingin memberikan kesempatan berubah untuk anak itu, karena dia tidak punya kesempatan untuk memberikan pelajaran kepada Hank atas kenakalan dan kecerobohannya. Masih ingin tetap membela ayahnya, Hank pun memanggil seorang deputi yang sudah 20 tahun bekerja dengannya. Tapi Joseph lupa nama deputi itu. Sidang putusan pun dimulai. Hakim memutuskan Joseph dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dengan motif pembunuhan disengaja. Deputi pun memborgol Joseph, Hakim Agung Kota Carlinville, Indiana, dan mulai ditahan hari itu. Joseph harus berpisah dengan anak-anaknya. Hank pun kalah dan menangis di ruang persidangan. Kegagalan itu membuat dia sangat terpukul. Ia harus menyaksikan ayahnya yang sudah tua, sedang sakit pula harus mendekam di penjara. Scene ini emang sedih banget, tapi kisah yang paling mengharukan masih ada lagi. Oke, kita lanjut. 7 bulan berlalu, kesehatan Joseph membuat dia bebas bersyarat. Hank pun menjemput ayahnya, dan siang itu mereka pergi bersantai. Sang ayah dan anak memancing di danau, di mana hal itu membangkitkan memori masa kecilnya. Mereka berdua berbincang santai, membicarakan kisah-kisah masa kecil dulu bersama ibunya sembari memancing ikan. Joseph mengatakan bahwa Hank adalah pengacara terbaik yang pernah ditemuinya sepanjang hidupnya. Siapa sangka itu adalah percakapan terakhir mereka. Joseph pun menghembuskan nafas terakhirnya dengan tenang. Di hari Joseph dimakamkan, seperti keinginannya, pengadilan memberikan penghormatan terakhir dengan menegakkan bendera setengah tiang. Di akhir film terlihat semenjak Hank berada di kota itu, dia semakin dekat dengan Samantha. Hank pun mengajak Samantha berkencan. Suatu hari Hank mengenang ayahnya dengan pergi ke ruangan pengadilan. Dia juga menghampiri meja kerja ayahnya, dan menurut dia, Joseph adalah hakim terbaik yang pernah ada di hidupnya. Cerita pun selesai. Film berdurasi 124 menit ini memberikan fokus bukan hanya kepada kasus pengadilan, melainkan juga hubungan antara ayah dan anak. Argumentasi yang terjadi pun dituangkan seolah-olah membuat kita ikut terbawa suasana film. Selain mengharukan, film ini memberikan pesan moral kepada kita. Terkadang, niat baik seseorang tidak selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Namun, pada akhirnya kita akan merasakan sendiri manfaatnya. Nilai-nilai keluarga dan berpegang teguh pada kebenaran juga menjadi pesan penting. Sekian dulu cerita alur film kali ini. Saya sebenarnya masih terbawa dalam suasana hati yang terharu karena film ini. But it's okay. Jangan lupa like, subscribe channel Plot Movie, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu mendapatkan pemberitahuan dari video terbaru kita. Udah, see you on next video. Thanks for watching.